Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada orang yang tampaknya tidak berlari kemana-mana, tidak jungkir balik mengejar peluang, namun rezekinya justru datang dengan tenang? Seperti air yang menemukan jalannya sendiri, bukan satu dua kali. Bahkan ada yang mengalir hingga puluhan, ratusan juta, seolah ada pintu rezeki yang dibukakan tanpa suara, tanpa hiruk-pikuk, tanpa kegaduhan. Bagaimana jika ternyata selama ini kita salah arah? Bagaimana jika Al-Quran justru mengajarkan bahwa rezeki tidak selalu datang karena kita mengejarnya, melainkan karena kita berhenti mengejar hal-hal yang bukan bagian kita? Banyak dari kita hidup dengan napas yang tergesa, bangun pagi dengan rasa takut, tidur malam dengan kecemasan, takut tertinggal, takut kalah, takut miskin, takut tidak diakui. Kita mengejar dunia seakan-akan dunia itu bisa lari. Padahal Al-Quran justru menggambarkannya sebagai sesuatu yang fana, singkat, dan sering menipu. Dalam Al-Quran, Allah tidak pernah memerintahkan manusia untuk mengejar rezeki dengan panik. Yang Allah perintahkan adalah berikhtiar dengan tenang, lalu bertawakal dengan penuh keyakinan. Ada jarak yang sangat jelas antara usaha yang sehat dan ambisi yang membakar jiwa. Rezeki dalam pandangan Al-Quran bukan hanya uang. Ia adalah ketenangan, kesehatan, keluarga yang damai, hati yang lapang, dan waktu yang berkah. Namun anehnya, ketika manusia hanya mengejar satu bentuk rezeki saja, harta justru banyak bentuk rezeki lain yang dicabut tanpa disadari. Allah berfirman bahwa tidak satu pun makhluk di bumi ini, melainkan rezekinya telah dijamin. Ayat ini bukan sekadar penghiburan, melainkan pernyataan ketuhanan yang sangat tegas. Jika rezeki sudah dijamin, lalu mengapa manusia masih hidup dalam ketakutan seolah-olah segalanya bergantung pada dirinya sendiri? Masalahnya seringkali bukan pada kurangnya rezeki, tetapi pada hati yang terlalu sibuk mengejar apa yang bukan miliknya. Kita memaksakan diri berada di jalur orang lain, menginginkan hasil hidup orang lain, dan mengukur takdir dengan standar yang bukan milik kita. Al-Quran mengajarkan bahwa setiap manusia telah ditetapkan ukurannya masing-masing. Rezeki tidak diberikan secara acak, melainkan dengan hikmah. Ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan. Bukan karena Allah pelit, tetapi karena Allah Maha mengetahui apa yang paling selamat bagi hambanya. Seringkali, justru ketika seseorang berhenti mengejar pengakuan manusia, berhenti mengejar validasi, berhenti mengejar gengsi, disitulah pintu-pintu rezeki yang tidak terduga mulai terbuka. Karena hatinya kembali lurus, dan niatnya kembali bersih. Dalam Al-Quran, ketenangan hati selalu didahulukan sebelum kelapangan rezeki. Sebab rezeki tanpa ketenangan hanyalah beban, sedangkan ketenangan sendiri adalah bentuk rezeki yang paling mahal. Ada orang yang secara angka terlihat kaya, tetapi jiwanya miskin. Ada pula yang secara kasat mata sederhana, tetapi hidupnya terasa cukup. Al-Quran mengajarkan bahwa rasa cukup bukan hasil dari banyaknya harta, melainkan dari hati yang ridho. Ketika seseorang terlalu sibuk mengejar dunia, dunia akan membuatnya lelah. Tetapi ketika seseorang menjadikan Allah sebagai tujuan, dunia justru datang sebagai pelengkap, bukan sebagai beban. Rezeki seringkali datang bukan saat kita berlari, tetapi saat kita berhenti sejenak, meluruskan niat, dan kembali bertanya, untuk apa sebenarnya aku hidup? Al-Quran tidak melarang kerja keras. Yang dilarang adalah hati yang bergantung pada hasil, bukan pada Allah. Karena disitulah kecemasan bermula. Ada hikmah besar, mengapa sebagian rezeki datang pelan-pelan. Agar hati belajar sabar, agar jiwa belajar tawakal, agar manusia sadar bahwa ia bukan pemilik, melainkan penerima titipan. Ketika manusia berhenti mengejar hal-hal yang bukan bagiannya, jabatan yang mematahkan iman, harta yang merusak akhlak, ambisi yang mengeringkan doa, Allah seringkali menggantinya dengan rezeki yang jauh lebih menenangkan. Al-Quran tidak pernah menjanjikan hidup yang mewah, tetapi menjanjikan hidup yang cukup bagi orang yang beriman dan bertakwa. Dan cukup, dalam pandangan Allah, seringkali jauh lebih indah daripada berlebihan. Mungkin selama ini, yang perlu kita hentikan bukan usahanya, tetapi kerakusannya, bukan ikhtiarnya, tetapi keterikatannya, bukan pekerjaannya, tetapi ketergantungannya pada selain Allah. Karena bisa jadi, rezeki itu sudah sangat dekat. Hanya saja ia menunggu satu hal, hati yang berhenti mengejar dunia, dan mulai mengejar ridho Allah. Bayangkan seseorang yang setiap hari bekerja dengan perasaan cukup, meski penghasilannya belum besar, dan hidupnya masih jauh dari kata mewah. Namun ia menjalani rutinitas dengan hati yang tenang, karena tidak merasa dikejar oleh ketakutan akan kekurangan. Ia mensyukuri apa yang ada, tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain, dan tetap menjaga hubungannya dengan Allah,
sehingga setiap langkah terasa lebih ringan meski tantangan tetap datang silih berganti. Lalu bandingkan dengan seseorang yang secara angka terlihat jauh lebih berhasil. Penghasilannya besar, fasilitas hidupnya lengkap, dan pencapaiannya sering menjadi bahan kekaguman orang lain, tetapi hatinya justru dipenuhi kegelisahan yang tidak pernah benar-benar pergi. Selalu ada rasa takut kehilangan, takut kurang, takut tertinggal, dan rasa itu membuatnya sulit menikmati apapun yang telah ia capai. Secara lahiriah, mungkin kita dengan mudah menilai siapa yang lebih kaya hanya dari apa yang tampak di permukaan. Namun ketika berbicara tentang batin dan ketenangan jiwa, jawabannya seringkali sangat mengejutkan. Karena yang terlihat menang belum tentu merasa cukup, dan yang terlihat sederhana belum tentu merasa kekurangan. Orang pertama mungkin hidup dengan keterbatasan, tetapi tidurnya nyenyak karena pikirannya tidak dipenuhi kecemasan yang berlebihan. Ia bekerja sesuai kemampuannya, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan menerima hasilnya dengan lapang dada, tanpa merasa hidupnya selalu tertinggal dari orang lain. Sementara itu, orang kedua seringkali membawa beban yang tidak terlihat oleh siapapun. Karena setiap keberhasilan hanya memberinya kepuasan sesaat sebelum digantikan oleh tuntutan baru yang lebih besar. Sehingga hidupnya terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Di titik inilah kita mulai memahami bahwa rasa cukup adalah bentuk kekayaan yang paling sering diremehkan. Padahal rasa cukup inilah yang membuat seseorang mampu benar-benar menikmati hidupnya, apapun kondisi lahiriahnya. Tidak semua orang yang memiliki banyak akan merasa cukup, dan tidak semua orang yang hidup sederhana akan merasa kekurangan. Karena perbedaannya bukan pada jumlah yang dimiliki, melainkan pada cara hati memandang dan menyikapi apa yang Allah titipkan. Ada orang yang terus menambah hartanya, pencapaiannya, dan pengaruhnya, tetapi hatinya tetap terasa kosong dan gelisah. Sementara ada pula yang hidup dengan sederhana, namun jiwanya terasa penuh dan lapang. Rasa cukup membuat seseorang tidak mudah iri ketika melihat keberhasilan orang lain, karena ia tidak menjadikan hidup orang lain sebagai cermin untuk menilai dirinya sendiri, melainkan menjadikan prinsip hidup dan nilai iman sebagai ukuran. Sebaliknya, hati yang selalu merasa kurang akan sulit merasakan damai, meskipun dikelilingi oleh kemewahan, karena yang ia kejar bukan lagi kebutuhan, melainkan rasa aman yang tidak pernah benar-benar ia temukan. Dalam konteks inilah, sabda Rasulullah SAW menjadi pengingat yang sangat dalam ketika beliau menjelaskan bahwa kekayaan sejati bukanlah banyaknya harta yang dikumpulkan, melainkan kekayaan jiwa yang mampu merasa cukup dan tenang. Hadis ini seolah membalik cara pandang manusia tentang makna sukses dan kaya, karena yang dinilai bukan seberapa banyak yang digenggam, tetapi seberapa lapang hati dalam menerima dan menyikapi apa yang dimiliki. Ketika jiwa merasa kaya, dunia tidak lagi terasa menakutkan. Kehilangan tidak menghancurkan sepenuhnya, dan kekurangan tidak serta-merta memadamkan harapan, karena hatinya telah menemukan sandaran yang lebih kokoh. Rasa cukup juga menjadikan seseorang lebih ringan dalam berbagi, karena ia tidak takut berkurang, tidak merasa terancam, dan tidak menggantungkan rasa amannya pada apa yang ia simpan. Sebaliknya, hati yang miskin meskipun berharta, seringkali sangat takut memberi, bukan karena tidak mampu, tetapi karena merasa tidak pernah benar-benar aman dengan apa yang dimilikinya. Hadis tentang kekayaan jiwa ini mengajarkan bahwa mengejar ketenangan batin jauh lebih penting daripada mengejar angka demi angka. Karena angka bisa bertambah tanpa batas, tetapi kegelisahan pun bisa ikut membesar bersamanya. Ketika seseorang mulai mengejar ketenangan dan keberkahan, bukan sekadar pengakuan dan pencapaian lahiriah, arah hidupnya perlahan berubah menjadi lebih selaras dan lebih manusiawi. Ia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetap berusaha memperbaiki hidupnya, tetapi tidak lagi menjadikan hasil sebagai penentu harga dirinya di hadapan manusia. Dalam kondisi seperti itu, rezeki terasa lebih bersahabat, karena ia tidak lagi menjadi sumber kecemasan yang menggerogoti pikiran, melainkan sarana untuk menjalani hidup dengan tanggung jawab. Banyak orang baru benar-benar memahami makna hadis ini setelah merasa lelah mengejar, setelah menyadari bahwa semakin dikejar, rasa cukup justru semakin menjauh. Dan sebaliknya, ketika seseorang mulai menerima, mensyukuri, serta memperbaiki hubungannya dengan Allah, rasa cukup itu datang perlahan, tanpa dipaksa, tanpa dikejar. Rasa cukup inilah yang membuat hidup terasa lebih ringan, meskipun ujian tidak pernah benar-benar berhenti. Karena yang berubah bukan situasi di luar, melainkan sikap hati di dalam. Hadis Rasulullah SAW tentang kekayaan jiwa seakan menjadi penutup yang menenangkan bagi kegelisahan manusia modern yang terus berlari tanpa henti. Karena ketika jiwa telah merasa kaya, dunia tidak lagi menguasai hati. Dan saat dunia tidak lagi menguasai hati,
rezeki berhenti menjadi sumber ketakutan. Di titik inilah, seseorang mulai memahami bahwa berhenti mengejar bukan berarti berhenti berusaha, melainkan mengalihkan tujuan dari sekadar memiliki menjadi mampu menerima. Dan dari sanalah, rezeki dalam berbagai bentuknya sering datang dengan cara yang jauh lebih tenang, lebih bersih, dan lebih menenangkan jiwa. Saat rezeki datang ketika hati tidak lagi memaksa, ada satu titik dalam hidup ketika seseorang mulai lelah. Bukan karena bekerja, tetapi karena terus memaksa segalanya harus sesuai dengan keinginannya. Lelah membandingkan pencapaian, lelah mengejar target yang terus bergerak, dan lelah merasa kurang, meski sudah berusaha begitu keras. Di titik inilah, banyak orang mulai berhenti sejenak dan bertanya, apakah selama ini arah yang ditempuh sudah benar? Ketika hati terlalu sibuk mengejar hasil, ia sering kehilangan kemampuan untuk menikmati proses. Setiap langkah terasa berat, karena selalu dibayangi kekhawatiran tentang masa depan. Padahal hidup tidak pernah benar-benar bisa dikendalikan sepenuhnya oleh manusia. Sekeras apapun usaha yang dilakukan. Ada perbedaan besar antara bekerja dengan penuh kesadaran dan bekerja dengan rasa takut. Yang satu melahirkan ketenangan batin, sementara yang lain melahirkan tekanan yang terus-menerus. Rezeki yang datang dari ketenangan biasanya terasa lebih cukup, meski secara angka tidak selalu besar. Banyak orang tidak menyadari bahwa yang membuat hidup terasa sempit bukanlah kurangnya penghasilan, tetapi pikiran yang terus dipenuhi rasa cemas. Semakin dikejar dengan hati yang gelisah, semakin jauh rasa puas itu terasa. Saat seseorang mulai melepaskan kebutuhan untuk selalu terlihat berhasil, ada ruang kosong di dalam hati yang perlahan terisi oleh ketenangan. Ruang inilah yang sering menjadi tempat datangnya rezeki dalam bentuk yang tidak disangka-sangka. Tidak semua rezeki harus datang melalui jalan yang melelahkan. Ada yang datang melalui pertemuan sederhana, ada yang hadir lewat kepercayaan orang lain, dan ada pula yang muncul dari keputusan kecil yang diambil dengan hati yang jujur. Ketika seseorang berhenti memaksakan takdir, ia mulai belajar menerima ritme hidupnya sendiri. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar apa yang dimiliki orang lain, karena sadar bahwa setiap orang berjalan di jalur yang berbeda. Dalam ketenangan itu, seseorang menjadi lebih peka melihat peluang yang sebelumnya terlewatkan. Bukan karena peluang itu baru muncul, tetapi karena hatinya kini cukup tenang untuk mengenalinya. Ada kalanya hidup menahan sesuatu bukan untuk menyiksa, tetapi untuk melindungi. Tidak semua yang kita inginkan akan membawa kebaikan, dan tidak semua yang tertunda berarti penolakan. Ketika seseorang berhenti mengukur nilai dirinya dari seberapa banyak yang ia miliki, beban hidupnya berkurang dengan sendirinya. Ia mulai menyadari bahwa harga diri tidak pernah benar-benar ditentukan oleh angka atau status. Banyak rezeki yang datang justru setelah seseorang merapikan niatnya. Bukan lagi bekerja untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, tetapi bekerja sebagai bentuk tanggung jawab dan ibadah. Dalam kondisi seperti itu, hasil apapun terasa lebih mudah diterima. Jika bertambah, disyukuri. Jika berkurang, tidak membuat hati runtuh sepenuhnya. Ada kelegaan luar biasa saat seseorang benar-benar percaya bahwa apa yang menjadi bagiannya tidak akan tertukar. Keyakinan ini membuat hati berhenti gelisah dan pikiran berhenti berisik. Ketika perasaan iri mulai ditinggalkan, energi yang sebelumnya habis untuk membandingkan kini bisa digunakan untuk memperbaiki diri. Dan seringkali, disitulah perubahan nyata mulai terjadi. Hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan yang harus dimenangkan, melainkan perjalanan yang perlu dijalani dengan sadar. Setiap langkah memiliki maknanya sendiri. Setiap fase memiliki pelajarannya sendiri. Rezeki bukan hanya tentang apa yang masuk ke dalam genggaman, tetapi juga tentang apa yang dijauhkan dari kita. Banyak masalah besar yang tidak terjadi dalam hidup seseorang sesungguhnya adalah bentuk perlindungan yang tidak terlihat. Ketika hati mulai lapang, seseorang menjadi lebih mudah bersyukur. Dan rasa syukur ini bukan sekadar ucapan, melainkan cara pandang yang membuat hidup terasa lebih penuh. Ada orang yang penghasilannya tidak berubah, tetapi hidupnya terasa jauh lebih tenang, karena ia tidak lagi memaksakan keinginannya melampaui kemampuannya. Dalam ketenangan itulah, keputusan-keputusan hidup menjadi lebih jernih. Tidak lagi didorong oleh kepanikan, tetapi oleh pertimbangan yang matang. Seringkali, rezeki datang saat seseorang fokus memperbaiki sikap, bukan memperbesar ambisi. Saat ia sibuk menjaga kejujuran, tanggung jawab, dan kesabaran dalam hal-hal kecil. Ketika seseorang berhenti mengejar pengakuan, ia justru lebih mudah dipercaya. Dan kepercayaan adalah salah satu pintu rezeki yang paling luas. Hidup yang tidak terlalu dipenuhi tuntutan diri sendiri terasa lebih ringan. Beban mental berkurang, dan energi yang tersisa bisa digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Ada kebahagiaan sederhana
Saat seseorang mampu berkata dalam hatinya, "Aku sudah melakukan bagianku, sisanya aku serahkan." Kalimat ini, meski sederhana, memiliki dampak besar pada ketenangan jiwa. Di saat itulah, banyak orang mulai menyadari bahwa rezeki tidak selalu datang karena dikejar, tetapi karena hati sudah siap menerimanya. Karena rezeki yang paling sulit diperoleh bukanlah uang, melainkan ketenangan. Dan ketika ketenangan itu hadir, rezeki lain sering datang mengikutinya. Sedikit orang menyadari bahwa ketenangan hati adalah salah satu nikmat terbesar yang sering terlewatkan. Padahal darinya banyak pintu kebaikan terbuka tanpa perlu dipaksa. Maka ketika hidup terasa berat, mungkin bukan karena kurang berlari, tetapi karena terlalu memaksa. Dan bisa jadi saat kita berhenti mengejar dengan gelisah, rezeki mulai menemukan jalannya sendiri. Yang diam-diam menghalangi rezeki. Ada hal-hal yang jarang disadari manusia ketika merasa hidupnya sempit. Padahal ia sudah bekerja keras dan merasa telah melakukan segalanya dengan benar. Namun yang sering luput diperiksa, justru bukan seberapa kuat usaha yang dilakukan, melainkan apa saja yang diam-diam menggerogoti keberkahan dari dalam. Banyak orang mengira rezeki tertahan karena kurang cerdas, kurang modal, atau kurang kesempatan. Padahal seringkali yang membuat hidup terasa berat adalah hati yang terus memelihara rasa tidak puas, rasa iri, dan perasaan selalu kurang. Meski nikmat sebenarnya sudah ada di depan mata. Ada kelelahan yang bukan berasal dari pekerjaan, tetapi dari pikiran yang tidak pernah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Seolah hidup adalah lomba yang harus dimenangkan, bukan amanah yang harus dijalani. Tanpa disadari, perbandingan inilah yang membuat rezeki terasa sempit. Karena setiap nikmat yang datang langsung kehilangan rasanya saat dibandingkan dengan milik orang lain yang tampak lebih. Ada orang yang rezekinya bertambah, tetapi keberkahannya berkurang. Karena hatinya tidak pernah benar-benar berhenti menuntut lebih, hingga lupa menikmati apa yang sudah Allah titipkan. Kesadaran yang pahit tetapi perlu diterima adalah bahwa tidak semua kesempitan hidup berasal dari luar. Sebagian besar justru lahir dari dalam diri sendiri. Dari cara pandang yang keliru terhadap hidup dan rezeki. Ketika seseorang terlalu sibuk mengejar pengakuan, ia sering kehilangan ketulusan, dan disitulah banyak pintu kebaikan tertutup tanpa ia sadari. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai konsekuensi. Ada ambisi yang terlihat mulia, tetapi di dalamnya terselip keinginan untuk dipuji, diakui, dan dianggap lebih. Dan ambisi seperti inilah yang pelan-pelan mengeringkan ketenangan. Tidak semua yang terlihat sibuk berarti sedang bertumbuh. Karena ada kesibukan yang justru menjauhkan manusia dari dirinya sendiri dan dari Tuhannya. Seringkali hidup menjadi berat, bukan karena beban terlalu besar, tetapi karena hati menolak untuk menerima kenyataan yang sedang dijalani. Seolah hidup harus selalu sesuai dengan rencana pribadi. Ada rezeki yang ditahan bukan karena Allah enggan memberi, tetapi karena jika diberikan saat ini, justru akan merusak akhlak, memicu kesombongan, atau menjauhkan dari kesadaran diri. Menampar kesadaran kita adalah kenyataan bahwa tidak semua yang kita inginkan layak untuk kita miliki, dan tidak semua yang belum kita dapatkan berarti kita gagal. Banyak orang mengeluh tentang kurangnya rezeki, tetapi jarang yang bertanya apakah selama ini ia sudah menjaga kejujuran, amanah, dan niat dalam mencari nafkah. Ada dosa-dosa kecil yang dianggap sepele, padahal perlahan menutup pintu-pintu keberkahan, bukan dengan suara keras, tetapi dengan sunyi. Terkadang rezeki terasa seret, bukan karena doa tidak didengar, tetapi karena hati tidak benar-benar hadir saat berdoa. Hanya lisan yang bergerak sementara pikiran kemana-mana. Kita sering meminta kelapangan hidup, tetapi enggan melapangkan hati terhadap takdir yang sedang berjalan, seolah menerima berarti menyerah. Padahal menerima bukan berhenti berusaha, melainkan berhenti melawan kenyataan dengan emosi yang melelahkan. Ada kalanya Allah menyempitkan hidup, agar manusia berhenti berlari, duduk sebentar, dan bertanya dengan jujur tentang arah hidupnya. Tidak sedikit orang yang baru menemukan ketenangan setelah kehilangan sesuatu yang selama ini ia kejar mati-matian, lalu menyadari bahwa yang ia butuhkan sebenarnya bukan itu. Menampar kesadaran kita adalah kenyataan bahwa rezeki tidak selalu tertahan karena kurangnya usaha, tetapi karena kurangnya rasa syukur yang tulus. Rasa syukur yang setengah-setengah hanya muncul saat hidup nyaman, lalu menghilang saat diuji. Dan syukur seperti ini belum cukup kuat untuk melapangkan jiwa. Ada orang yang hidupnya sederhana, tetapi hatinya bersih dari dengki, sehingga apapun yang ia miliki terasa cukup dan menenangkan. Sebaliknya, ada yang hidupnya berlimpah, tetapi hatinya penuh tuntutan, sehingga apapun yang ia miliki selalu terasa kurang. Kesadaran yang pahit namun menyembuhkan
adalah memahami bahwa rezeki tidak hanya ditentukan oleh seberapa keras kita mengejar, tetapi seberapa bersih hati kita menjalaninya. Saat hati mulai dirapikan, niat diluruskan, dan ambisi dikendalikan, seringkali hidup terasa lebih ringan, meski keadaan belum banyak berubah. Karena yang berubah bukan jumlah rezeki, melainkan cara kita memikulnya. Dan bisa jadi inilah yang selama ini Allah tunggu. Bukan usaha yang lebih keras, tetapi hati yang lebih jujur dan lebih tenang. Saat hati tenang, rezeki menemukan jalannya. Ada ketenangan yang muncul ketika seseorang berhenti, memaksa hidup untuk selalu sesuai dengan rencananya sendiri. Lalu mulai mempercayai bahwa ada rencana yang jauh lebih rapi dan penuh kasih di balik setiap kejadian yang ia alami. Ketika hati mulai tenang, pikiran tidak lagi dipenuhi ketakutan tentang hari esok. Karena seseorang sadar bahwa apa yang menjadi bagiannya tidak akan pernah meleset, dan apa yang bukan bagiannya tidak akan pernah bisa dipaksakan. Dalam ketenangan inilah, usaha menjadi lebih jujur dan doa menjadi lebih dalam. Karena tidak lagi didorong oleh kepanikan, melainkan oleh kesadaran dan harapan yang sehat. Seseorang tetap bekerja, tetap berusaha, tetap berjuang memperbaiki hidupnya, tetapi tidak lagi menjadikan dunia sebagai pusat segalanya. Sehingga kegagalan tidak menghancurkan dan keberhasilan tidak memabukkan. Ada rasa damai yang sulit dijelaskan ketika seseorang mampu menerima hidup apa adanya, tanpa kehilangan semangat untuk bertumbuh, dan tanpa kehilangan rasa syukur atas apa yang sudah dimiliki. Rezeki pun terasa berbeda ketika hati sudah tenang, karena ia tidak lagi hadir sebagai sumber kecemasan, melainkan sebagai titipan yang dijaga dan digunakan dengan penuh tanggung jawab. Ketika hati tidak lagi dikuasai rasa takut akan kekurangan, seseorang menjadi lebih berani bersikap jujur, lebih mudah berbagi, dan lebih ringan menjalani hari-harinya. Banyak pintu kebaikan terbuka bukan karena usaha yang berlebihan, tetapi karena sikap hati yang lembut, niat yang bersih, dan kesabaran yang dijaga. Ada waktu-waktu tertentu dalam hidup ketika seseorang baru menyadari bahwa yang paling ia butuhkan selama ini bukan tambahan harta, melainkan tambahan ketenangan. Dan ketenangan itu tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam. Ketika seseorang berhenti melawan takdir dan mulai berdamai dengannya. Berdamai bukan berarti menyerah, tetapi menerima dengan lapang sambil tetap melakukan yang terbaik sesuai kemampuan. Dalam keadaan seperti itu, rezeki sering datang dengan cara yang tidak terduga. Bukan karena dikejar, tetapi karena hati sudah siap menerimanya. Apa yang datang terasa cukup, apa yang pergi tidak lagi menghancurkan. Karena seseorang telah belajar menggantungkan rasa aman pada sesuatu yang lebih kokoh. Hidup memang tidak selalu mudah, tetapi menjadi jauh lebih ringan ketika hati tidak lagi memikul beban yang seharusnya diserahkan. Ketika seseorang menata ulang hubungannya dengan Allah, banyak urusan dunia yang perlahan ikut tertata, meski tidak selalu sesuai keinginan, tetapi selalu sesuai kebutuhan. Ada kebahagiaan sederhana saat seseorang mampu menjalani hari dengan tenang, bekerja dengan ikhlas, dan pulang dengan hati yang tidak penuh penyesalan. Di titik inilah, seseorang mulai memahami bahwa rezeki bukan hanya tentang apa yang diterima, tetapi tentang bagaimana ia menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Rezeki yang paling berharga seringkali hadir dalam bentuk yang sunyi, tanpa gemerlap, tetapi meninggalkan rasa aman yang dalam. Dan rasa aman itulah yang membuat seseorang mampu tersenyum, tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Jika hari ini hidup terasa berat, mungkin bukan karena langkahmu salah, tetapi karena hatimu terlalu lelah menanggung semua sendirian. Berhentilah sejenak, tarik napas, dan ingat bahwa hidup tidak pernah meminta kita untuk memikul segalanya tanpa bantuan. Ada saatnya melepaskan, ada waktunya mempercayakan, dan ada masanya cukup dengan melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan sisanya. Karena ketika hati telah tenang, rezeki tidak perlu lagi dikejar dengan gelisah. Ia akan menemukan jalannya sendiri, datang tepat waktu, dan menetap dengan cara yang paling menenangkan. Sahabatku, jika video ini menenangkan hatimu, jangan lupa subscribe channel Suara Hikmah. Semoga setiap video yang hadir bisa menjadi teman di saat lelah dan pengingat di saat hati mulai jauh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menenangkan hatimu dan melapangkan rezekimu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.